Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Maria Magdalena Ukay Baing. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4. Yang pertama, konsep dasar pengorganisasian. Organisasi dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama. Dengan demikian, maka dalam suatu organisasi minimum mengandung 3 elemen yang saling berhubungan, yaitu sekelompok orang, adanya sekelompok orang yang menggabungkan diri dengan suatu ikatan norma, peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang telah dirumuskan dan masing-masing pihak siap untuk menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Dalam fungsi pengorganisasian, manajer mengalokasikan ke seluruh sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Kerangka kerja tersebut dinamakan sebagai desain organisasi. Bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi dinamakan dengan struktur organisasi. Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama yang terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Yang berikut 4 pilar pengorganisasian. Yang pertama, pembagian kerja. Pilar kedua, pengelompokan pekerjaan. Pilar ketiga, penentuan relasi antar bagian. Pilar keempat, koordinasi. Yang berikut, individu dan perilaku organisasi. Perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan individu lainnya atau individu dengan lingkungannya. Dan perilaku setiap individu itu sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Setiap individu dalam organisasi akan berperilaku berbeda satu dengan yang lain. Perilaku individu juga dapat dipahami dengan mempelajari karakteristik individu. Nimram dalam Sophia 2008 menjelaskan karakteristik yang melekat pada individu terdiri dari ciri-ciri biografis, kepribadian, dan sikap. Yang berikut, kelompok dan perilaku individu dalam pengorganisasian. Perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik kelompok dengan karakteristik organisasi. Setiap kelompok dalam organisasi akan berperilaku berbeda satu sama lain. Dan kelompok juga merupakan suatu lingkungan yang mempunyai karakteristik masing-masing, seperti keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki pekerjaan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Perilaku kelompok umumnya didorong oleh serangkaian kebutuhan, yaitu beberapa pernyataan dalam anggota kelompok yang membuat seseorang itu berbuat untuk mencapainya. Yang berikut, prinsip organisasi. Berikut ini prinsip-prinsip organisasi. Yang pertama, perumusan tujuan yang jelas. Yang kedua, pembagian kerja. Yang ketiga, delegasi kekuasaan. Yang keempat, rentangan kekuasaan. Yang kelima, tingkat-tingkat pengawasan. Yang keenam, kesatuan perintah dan tanggung jawab. Yang ketujuh, koordinasi. Yang berikut, proses organisasi. Proses organisasi adalah segala aktivitas utama yang dilakukan dalam suatu organisasi. Bagian-bagian proses organisasi. Yang pertama, proses komunikasi. Adalah suatu kegiatan yang penting dilakukan oleh manusia sebagai syarat terjalinnya hubungan sosial guna bertahan hidup dalam hiruk-pikuk kehidupan. Yang kedua, hubungan antar peran, yaitu menganalisis hubungan antar peranan kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, tahap pengawasan, ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Di dalam proses organisasi, terdapat beberapa proses pendukung lainnya, yaitu antara lain, yang pertama, proses memahami, yang kedua,
proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang berikut, konsep dasar pengarahan. Pengarahan adalah suatu proses pembimbingan, pemberian petunjuk dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengarahan mencakup beberapa proses operasi standar, pedoman, dan buku panduan, bahkan manajemen berdasarkan sasaran. Proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, sehingga pelaksanaan kerja dan rencana kerja yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan. Yang berikut, tujuan pengarahan. Tujuan pengarahan menjamin kontinuitas perencanaan, membudayakan prosedur standar, menghindari kemungkinan yang tak berarti, membina disiplin kerja atau naiknya produktivitas kerja, membina motivasi yang terarah. Fungsi pengarahan atau leading menggerakkan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan, membina moral, memotivasi bawahan. Pengarahan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Yang berikut, peran komunikasi dalam pengarahan. Komunikasi, istilah komunikasi dari bahasa Inggris, communication, dari bahasa Latin, communitatis, yang mempunyai arti berbagai atau menjadi milik bersama. Komunikasi diartikan sebagai proses sharing di antaranya pihak-pihak yang melakukan aktivitas komunikasi tersebut. Definisi komunikasi secara umum adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Definisi tersebut memberikan beberapa pengertian pokok, yaitu komunikasi adalah suatu proses mengenai pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan. Proses komunikasi memungkinkan manajer untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Informasi harus dikomunikasikan kepada stafnya agar mereka mempunyai dasar perencanaan agar rencana-rencana itu dapat dilaksanakan. Pengorganisasian memerlukan komunikasi dengan bawahan tentang penugasan mereka. Pengarahan mengharuskan manajer untuk berkomunikasi dengan bawahannya agar tujuan kelompok dapat tercapai. Jadi, seorang manajer akan dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen melalui interaksi dan komunikasi dengan pihak lain. Sebagian besar waktu seorang manajer dihabiskan untuk kegiatan komunikasi, baik tatap muka atau melalui media seperti telepon, handphone dengan bawahan, staf, langganan, dan sebagainya. Manajer melakukan komunikasi tertulis seperti pembuatan memo, surat, dan laporan-laporan. Sekian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.